Allah menciptakan kita, ada yang namanya nafsu pada diri kita. Di dalam surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'un nafsi wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, illa kecuali ma rahimah rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim. Sungguh Allah, sesungguhnya Allah Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini penting hadirin. Seperti yang sering kita bahas, bahwa manusia itu tidak bahagia karena lemah iman dan lemah amal solehnya. Penyebabnya adalah lemah ilmunya dan lemah jiwanya. Kalau orang tidak paham ilmu agama, dia tidak mengenal Allah. Kalau orang tidak mengenal Allah, dia akan punya Tuhan yang lain selain Allah. Orang yang kurang paham agama, dia akan menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, ya duniawi, dan juga menuhankan nafsu. Nafsu ini mudah dikenali. Kalau ada satu urusan, ini nafsu atau bukan? Nafsu itu yang tidak dirahmati Allah, kecenderungannya memilih yang tidak disukai Allah. Kalau nafsu udah berat, berarti ini halnya disukai Allah. Contoh, sepertiga malam terakhir, tahajud. Allah suka kita tahajud atau tidur pulas? Jawab. Nafsu sukanya kita tahajud atau tidur? Kita sudah bisa mengenal diri kita, bisa mengalahkan nafsu atau diperbudak nafsu. Tahajud, nafsu tidak suka. Nah, untuk mengetahui yang disukai oleh Allah, itu nafsu tidak suka. Berat bagi nafsu. Maka kalau kita ingin disukai Allah, tidak punya pilihan. Harus ada mujahadah, latihan terus mengalahkan nafsu. Contoh, kalau kita tersinggung, nafsu sukanya kita sabar atau marah? Yang disukai Allah, kita marah atau menahan amarah? Nah, jelas sekali. Jadi menahan amarah itu tidak disukai oleh nafsu. Nafsu maunya kita marah, saya tersinggung, saya sakit hati, terus saja. Dia mengatakan ini harga diri saya. Nah, itu maunya nafsu. Kamu bodoh, kamu kurang ajar, keluar kamu dari sini. Nah, itu nafsu tuh. Tapi Allah sukanya kepada orang yang wanahan nafsa anil hawa, menahan amarah. Alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa mengendalikan amarahnya ketika marah. Jadi kemenangan ini adalah orang yang mengenal nafsu dan bisa mengendalikannya. Walaupun ilmu agama banyak, tapi kalau oleh nafsu, dia tidak mengamalkan. Sholat di masjid. Mana yang paling disukai Allah? Datang sebelum adzan, datang ketika azan, sesudah adzan, sesudah qomat, atau sesudah salam? Sebelum adzan.
Nafsu kira-kira ngajak kita ke masjid sebelum adzan atau nunggu qomat? Nunggu salam. Ada yang datang ke masjid itu sengaja ditunda supaya masuknya ke rakaat terakhir. Lihat Jumatan, ada yang tidak mau telat 2 kali. Dia kalau datang telat ingin pulang duluan. Sengaja datangnya telat supaya pas pulang paling cepat. Begitulah orang-orang yang dikalahkan oleh nafsu. Hidupnya bahagia? Tidak bisa. Karena bahagia itu wanahan nafsa 'anil hawa. Orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Ada teknik kalau yang agak samar ini. Misal merokok. Merokok ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, sekitar itu. Bagaimana nih? Milih yang mana? Caranya adalah hadapkan dengan mati. Saudara meyakini ini baik atau tidak? Kalau saudara yakin ini baik, saudara pasti berani mati dalam keadaan melakukan hal itu. Kalau ada yang perokok di sini masih terus mengatakan rokok itu baik, sederhana saja. Siapkah saat sakratul maut sedang merokok? Jawab. Telah wafat, tersedak rokok dengan asbaknya. Berpacaran baik atau buruk? Siapkah mati lagi pacaran? Caranya begitu. Siapkah mati ketika melakukan? Kalau kita tidak siap, pasti buruk. Karena kalau kebaikan kita pasti siap. Lihat HP, mana yang Allah suka? Lihat aurat orang lain, lihat Quran. Berapa banyak yang rajin ke masjid, rajin ngaji, tapi saat yang sama diselingi dengan yang maksiat. Banyak mana lihat maksiat di HP dengan baca Quran atau ilmu. Nafsu sukanya yang mana? Nafsu sukanya maksiat. Lihat aurat orang lain, lihat hal yang sia-sia, lihat yang tidak manfaat, dilihat, dibaca terus saja. Quran tidak kuat. Ceramah Bismillahirrahmanirrahim, skip. Allahu la skip. Baru juga ayat kursi awal itu sudah enggak kuat, pengen skip. Pasti nafsu. Orang yang perkasa tahan. Coba tahajud 1 rakaatnya milih Inna atau Ina atau Al-A'la. Ini saya dengar ada ibu-ibu pengajian. Ibu, mana ibu tamu dari Masjid Agung Purwakarta ada? Terima kasih Bu. Sebentar lagi Ramadan. Mau cari masjid yang mana? Taraweh. Yang bacaannya panjang atau yang ringkas? Coba dijawab. Bacaan yang panjang atau yang pendek-pendek tapi enak? Sengaja saya sebut pakai enak supaya ada pendukungnya. Allah kira-kira sukanya ibu bacaannya panjang atau pendek? Ibu milih yang mana? Ya sudah. Begitulah. Baru rencana aja udah kalah. Khusus bagi tamu, Bu,
Ada uang 120.000, 2 lembar. Datang kotak infak, yang mana yang disedekahkan? Jujur. 20. Ternyata 3 lembar, 125. Jadinya yang mana? Ya Allah, ternyata 4 lembar, 127. Ya, mantap 2.000 kalau gitu. Begitulah nafsu ya. Apa yang Allah sukai, nafsu tidak suka. Makanya orang-orang itu yang benar-benar bisa bahagia itu yang bisa latihan terus mengendalikan nafsunya dan takluk nafsu ini. Coba surat Ali Imran 134 yang sering sekali kita baca, ciri orang yang takwa. Lihat. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Alladzina, orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Nafsu maunya pelit. Nafsu tidak mau berzakat. Padahal harta itu tidak semuanya milik kita. Tapi ini milik saya. Saudara makan pisang, dimakan semuanya? Ini pisang saya. Apa saudara telan dengan kulit-kulitnya? Tidak. Ada yang bukan miliknya. Kalau tidak bayar zakat, seperti makan durian dengan kulitnya dan bijinya. Tidak mau bayar zakat selain zakat fitrah karena sedikit. Orang yang tidak mau bayar zakat jamin tidak bahagia karena ada hak orang lain yang ditahan. Bahagia senang berinfak. Makin senang berinfak, makin lepas keterikatan hati dengan dunia diganti dengan keterikatan hati dengan janji Allah. Itu bahagia. Mana qasat shadaqatun min mal, tidak berkurang harta dengan sedekah. Yang tadinya megang ke tabungan sekarang megang ke janji Allah. Itu bagian dari zuhud. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Ini mengendalikan. Uang maunya ditahan, yang Allah suka keluar, bahagia itu keluar, bahagia itu sedekah. Rasulullah SAW 1 lembah kambing kasihkan saja, tidak dilihat kambing, nah ini kambing kurus, ini kambing pincang, tidak, urat saja. Ada tumpukan emas ghanimah, ada yang minta, ambil tuh, bukan dipilih seperti kita, ambil saking tidak ada nilainya dunia dalam pandangan Rasulullah. Jadi mau sedikit mau banyak, keruk saja kasihkan, ringan, apalagi Ramadan seperti angin. Semoga Allah menolong saya bisa mengamalkannya. Sambil bicara ini ada di hati, kamu gitu enggak, kamu insya Allah atulah ya. Jadi ini baru cerita Rasul ya. Rasulullah diminta berikan, saya baru ceramah ya, itu ceramah Rasul ya. Ada yang mau berhutang, Rasul tidak punya, beliau berhutang, saking yakinnya kepada janji jaminan Allah. Nafsu tidak suka. Ayo, mau bahagia, kalahkan nafsunya. Sedekah, makanan kasihkan. Jangan kalah oleh ketamakan. Tahan amarah. Bahagia itu memaafkan. Bahagia itu menahan amarah. Nafsu itu pemarah. Orang-orang yang pemarah
dan terus-menerus marah, mudah marah, cepat marah, marahnya lama, segala urusan jadi bahan marah, tidak ada bahagia. Mungkin jadi banyak penyakit pada dirinya. Ibu mau ke surga, la tagdob walakal jannah. Apa artinya, Bu? Jangan marah-marah bagimu surga. Jadi kalau ibu terus-menerus jadi seorang pemarah, artinya ibu tidak berminat jadi ahli surga. Yang memperturutkan nafsu sulit untuk merasakan hidup bahagia. Mengapa? Karena bahagia itu justru karena mengendalikan nafsu. Wal 'afina 'anin nas. Memaafkan. Sebelum orang minta maaf, maafkan. Tidak menyimpan benci dan dendam, itu yang membuat bahagia. Tapi orang yang selalu mudah tersinggung dan disimpan rasa sakit hatinya, ini tidak ada perintahnya dalam Islam. Kita hanya boleh marah ketika agama dihina, tapi urusan pribadi selesai. Hati-hati bagi yang, apalagi yang ada di Darut Tauhid yang diberi amanah pimpinan, guru atau apapun yang memiliki amanah besar menjadi tauladan bagi yang lain, dan pemarah suka nyenak. Hati-hati, saudara bisa jadi bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Pemimpin pemarah lebih buruk daripada yang dipimpin pemarah. Yang dipimpin pemarah ditahan ngambeknya karena tidak berani, ya kan? Komandan pemarah, jenderal pemarah, kopral pemarah. Yang nahan yang mana? Jadi soleh kepaksa karena nggak berani. Ini perlu diingatkan, ini saya masih dapat laporan juga, ada beberapa pimpinan yang kurang bijaksana. Tidak bisa. Kalau dia tidak bisa mengendalikan emosinya, berarti akalnya turun. Karena kalau kita marah, yang berperan adalah bisikan setan. Karena pintunya dibuka. Apa pintunya? Nafsu. Maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan inilah yang tidak disukai oleh setan. Coba, tidak disukai nafsu. Ada sampah di pinggir, mata lihat, dua-duanya berbisik. Benar? Siapa kira-kira yang bakal sukses? Nafsu mau tidak ngambil sampah? Jawab, tidak mau. Nafsu sukanya malas. Nafsu tidak mau. Kalau kita tahu ini ladang amal, ambil. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Mau nyebrang, ada yang nyebrang sendiri saja, tapi ada ibu-ibu mau nyebrang, stop, dia bantu menyeberangkan. Allah mencintai. Nafsu tidak peduli kepada orang. Nafsu egois, mementingkan diri sendiri. Tapi orang yang bisa mengendalikan nafsu, dia mementingkan orang lain. Mau buka pintu di kantor, kita buka masuk. Tapi mana yang lebih baik? Kita buka dan mempersilahkan orang lain masuk. Benar? Beda levelnya. Orang-orang egois itu orang-orang yang sibuk diperbudak nafsu. Penjahat egois, dia mementingkan dirinya dengan mengorbankan orang lain. Maka kalau kita tidak punya program
mengalahkan, mengendalikan nafsu kita, maka kita tidak akan bahagia dalam hidup. Tidak akan mulia. Ini penting. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat-sangat bisa mengendalikan nafsunya. Hilm. Begitu rekan-rekan sekalian. Jadi tidak cukup hanya belajar, tapi juga harus mujahadah. Terus dilatih terus dalam hal apapun. Terus dikendalikan supaya nafsu ini yang ada adalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian, satu lagi nomor 206. Min alamati ittiba'il hawal musara'atu ila nawafilil khairat wattakasulu 'anil qiyami bil wajibat. Setengah daripada tanda menurutkan hawa nafsu ialah cekatan dalam mengerjakan yang sunnah-sunnah, tetapi malas untuk mengerjakan yang wajib. Ada yang sangat banyak zikirnya, terutama ya Rozak. Sudah diduga kan masalahnya apa? Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Tidak salah berzikir ya Rozak, tapi dia ya Rozak 10.000 kali, tapi tidak sholat fardu. Ada yang sholawat begitu banyak, tapi dia abai ke masjid sholat berjamaah. Orang yang nafsu biasanya sangat cekatan kepada amal-amal sunnah, tapi lalai kepada yang fardu. Ya saudara tinggal pikirkan sajalah, orang pakaian ini ada yang fardu, ada yang sunnah. Ya, saya tidak mau menjelaskan detail. Ada yang wirid terus, tapi untuk yang lainnya kurang. Termasuk senang sedekah, tapi tidak bayar zakat. Ini juga bagian dari nafsu. Ayo rekan-rekan sekalian, kalau kita terus punya semangat mujahadah, mengendalikan diri dari kekikiran, dari amarah, dari syahwat, terutama ini nih, mata dan telinga. Ini sumbernya nih. Berjatuhannya kita kalah oleh nafsu gara-gara tidak bisa mengendalikan pandangan dan telinga. Antara mata dan telinga ini lebih gawat. Orang-orang yang tidak bisa menahan pandangan, kecenderungannya matanya berzina. Kalau sudah zina mata, hampir dapat dipastikan akan beranak pinak dosa-dosa lainnya. Kalau orang sudah suka melihat yang haram, maka yang halal tidak disukai. Kalau mata di HP ini sering lihat yang haram, dia akan enggan baca Quran, enggan dengar ceramah, pokoknya dia jadi malas. Kalau kita sudah berbuat dosa, efeknya itu adalah kita jadi malas melakukan yang Allah sukai. Kalau ada di antara kita yang malas sekali tahajud, kalau bukan karena uzur yang Allah syar'i, selebihnya karena banyak dosa. Kalau dosa, mata dosa, mulut dosa, perbuatan dosa, tahajud berat. Kecuali ibu-ibu yang ngurus anak, capek, tidur karena menyusui, lalu tidak tahajud, tidurnya juga jadi ibadah. Tetapi yang tidak ada beban apapun, tapi tidak bisa bangun tahajud, itu sangat besar kemungkinan dosa.
Dosa membuat kita berat ibadah. Dosa membuat malas datang ke majelis taklim. Kalaupun di majelis taklim, dia akan mengerjakan yang lain. Baca tulis WA atau apa saja. Karena akan terhalang. Karena dia tidak nyaman dengan ilmu agama. Makin banyak dosa, makin malas ketemu dengan orang-orang baik. Karena frekuensi orang baik itu membuat dia tidak nyaman. Dia suka dengan yang sefrekuensi saja. Rugi. Padahal tidak ada bahagia dalam maksiat. Bahagia adanya dalam amal soleh. Terima kasih. Oh maaf, satu lagi. Ibu-ibu, Bu, mana kira-kira yang disukai Allah? Membicarakan kebaikan orang atau membicarakan keburukan orang? Kalau membicarakan keburukan orang disukai Allah atau disukai nafsu? Ya, baguslah. Ibu suka ngobrolin siapa? Itu dijawab saja di hati. Makanya orang yang suka bicara jelek tentang orang lain, wajahnya juga ke bawah. Saya cuma nyebut ke bawah aja. Yang cakep saja ngobrolin yang jelek, jadi apalagi kita ngobrolin tuh, jangan ngomong jelek. Tidak ada orang menjelek-jelekan orang lain pakai wajah cerah. Dia itu sebetulnya kurang ajar. Amit-amit, gak bisa, gak nyambung. Sebetulnya saya tuh muak melihat dia. Amit-amit. Keleh. Langsung dibuat wajahnya tuh oleh Allah jelek. Sini tidak enak. Begitu. Ada yang begitu kan? Mau apa seperti itu? Tidak kebayang Rasulullah begitu, benar? Abu Jahal begitu. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Oh, ibu-ibu, nanti pilpres jangan risau ya, Bu. Biasa saja. Tahu kenapa? Satu, karena capresnya bukan suami ibu, jadi tenang ya. Selanjutnya, kita belum tentu hidup bulan Februari. Dan yang paling penting, Tuhan kita tuh Allah, bukan presiden. Presiden yang mana aja, tetap yang menjamin adalah Allah. Kita milih presiden yang baik adalah amal soleh. Tapi siapa yang ditakdirkan, terserah Allah. Yang penting kita milih yang terbaik di antara tiga itu, ya. Yang mana yang terbaik? Yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita punya para pemimpin yang bertakwa. Adik-adik pintar, ya. Sampaikan ke orang tua, ya. Cari yang paling takwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya Allah. Alhamdulillah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis penuh ampunan-Mu. Jadikan siapapun yang Engkau hadirkan, yang menyimak, menjadi hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya. Engkau hapuskan seluruh aibnya. Allahumma atin nufusana taqwaha wa zakiha, anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha.
Ya Allah, karuniakan kepada kami jiwa yang takwa. Sucikan jiwa kami ini ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa mensucikan jiwa kami. Engkaulah pelindung dan penolong jiwa ini. Ya Allah, Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi orang tua kami. Muliakan di dunia, muliakan di kubur, muliakan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami. Jadikan setiap amal yang kami lakukan mengalirkan pahala bagi guru dan ibu bapak kami. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami. Engkaulah yang paling tahu segala keadaannya, dan hanya Engkau yang paling kuasa untuk menolong saudara kami. Ya Allah, jaga dan lindungi dari segala kejahatan kaum zalimin. Kuatkan imannya ya Allah. Sempurnakan keyakinannya ya Allah. Menangkan atas kaum zalimin. Berikan ketenangan menghadapi semua ini. Berikan kecukupan atas segala keperluan dan kekurangannya. Gantikan setiap kehilangan dengan yang lebih baik. Bebaskan ya Allah dari penjajahan kaum Zionis. Mudah bagimu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.